Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Kurnia Syahara. Saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar glukosa dan fruktosa pada madu randu dan madu kelengkeng melalui metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT merupakan sebuah alat pemisahan campuran zat sekaligus untuk menetapkan kadar suatu zat, di mana pemisahannya berdasarkan polaritas. Keuntungannya yaitu cepat menggunakan sampel sedikit, teliti, tepat, dan simultan. Berikut instrumen KCKT yang solvent berisikan fase gerak, pemompa sampel, injektor untuk menyajikan sampel, HPLC berisi termostat, kemudian akan berjalan melalui kapiler dan dideteksi oleh detektor. Glukosa dan fruktosa. Standar mutu madu yaitu memiliki kandungan glukosa dan fruktosa dengan total minimal 60%. Glukosa digunakan untuk memperlancar kerja jantung dan meringankan gangguan penyakit hati dan liver. Sedangkan fruktosa digunakan ketika tubuh membutuhkan atau sebagai cadangan dalam hati dan untuk mengurangi kerusakan hati. Berikut metode penelitian. Sampel yang digunakan yaitu madu randu dan madu kaleng, di mana telah memenuhi standar SI dengan merek yang sama. Penentuan kadar glukosa dan fruktosa dengan kromatografi juga harus mempertimbangkan berbagai hal, di mana menggunakan kolom yaitu metakarb 87C, eluen air deionisasi, laju alirnya 1 ml per menit, suhu kolom 80 derajat Celcius dengan detektor indeks bias. Untuk pembuatan larutan standar yang digunakan untuk menentukan kadar dalam perhitungan nanti, yaitu larutan standar dan fruktosa dibuat dengan konsentrasi masing-masing 5% bobot per volume. Dengan cara pembuatan yaitu masing-masing senyawa glukosa dan fruktosa ditimbang sebanyak 1 gram, yang kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 20 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas, di mana dalam glukosa dan fruktosa masing-masing 5% bobot per volume akan dikonsentrasikan dengan beberapa konsentrasi yaitu 1%, 0,5%, 0,25%, dan 0,125%. Berikut pembuatannya. Sebagai contoh yaitu untuk campuran glukosa dan fruktosa 1% menggunakan labu ukur 50 ml, di mana masing-masing dipipet 10 ml dan dicampurkan. Setelah itu ditambah aquades sampai tanda batas, lalu dikocok menggunakan labu ukur tersebut secara perlahan. Pembuatan kurva standar. Larutan standar glukosa dan fruktosa 0,125% diinjeksikan sebanyak 20 ml dengan menggunakan auto syringe injektor. Sedangkan untuk analisis sampel, masing-masing madu dipipet 0,5 ml dan diencerkan sampai volumenya 50, kemudian disentrifugasi selama 30 menit. Setelah itu, sampel tersebut disaring menggunakan kertas saring 0,45 ml. Setelah itu, sampel diinjeksikan sebanyak 20 ml pada alat kromatografi, di mana semuanya akan digunakan pada alat kromatografi, termasuk kurva standar dan pembuatan larutan standar sampai analisis sampel. Berikut kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu senyawa standar glukosa dan fruktosa keluar sebagai puncak dengan waktu retensi 6,212 menit dan 7,793 menit, di mana kadar glukosa terendah yang terdeteksi yaitu sebesar 0,104%, sedangkan fruktosa 0,136%. Dengan kadar glukosa madu randu 27,31%, madu kelengkeng 28,09%, kadar fruktosa madu randu 40,99%, madu kelengkeng 40,03%, di mana hasilnya kadar fruktosa dan fruktosa telah memenuhi standar SI. Sekian, terima kasih atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.